apalagi dengan tren TikTok yang kayak mengkotakkan Gen Z itu sebagai sosok yang kurang produktif karena ya dibalik itu dia lembek, banyak mau tapi nggak bisa kerja gitu. Itu jujur bikin worry karena kan tren TikTok tuh dipakai ya, maksudnya media sosial itu kan dipakai sama semua orang ya. Jadi sedikit banyak tuh jadi kayak aduh gimana ya HRD ngeliat gue. Nih, apakah tren media sosial itu mempengaruhi penilaian HRD sama Gen Z? Karena HR itu buat aku pribadi bukan hanya human resource, tapi juga sebagai human relation. Karena kebanyakan orang mandang HRD tuh, nakutin dipanggil HRD, tolong ya dipanggil ke HRD gitu. Mereka berpikir, ada apa nih gue mau di SP ya gitu. Soal apa nih? HR identiknya dengan SP, soal peringatan. Padahal tuh nggak gitu. Bisa nggak ya lu flow gitu? Puji Tuhannya sih bisa, tapi memang pasti harus ada waktu ekstra gitu supaya bisa semuanya keselesaikan gitu. Nah jadi kalau misalkan dibilang HR tuh gampang gak sih? HR gampang susah. Kenapa? Karena kita harus komunikasi sama karyawan, tapi kita juga harus bisa handling pekerjaan kita tuh secara bersama. Nah kadang-kadang tuh harus ngomongnya dari hati ke hati gitu kalau sama generasi sama yang muda ya, sama yang muda gitu. Kenapa? Karena nggak semuanya tuh sesuai ekspektasinya mereka gitu. Kadang-kadang realita tidak berbanding lurus dengan Hai teman cerita, selamat datang di Siniar Teman Cerita bersama aku Iqno dan aku Merlin. Mar, banyak banget nih yang DM-in kita buat bahas topik ini dan rasanya nih cukup relate sih buat bahasan kita hari ini. Setuju banget sih, kayaknya lewat topik ini lo bisa ceritain kegelisahan lo as fresh graduate yang kayaknya lagi cari kerjaan kesana kesini. Betul banget. Ini sebenarnya udah pernah kita diskusiin bareng. Kalau nggak salah di episodenya Kak Mentari. Tentang Gen Z yang katanya strawberry lembek ya. Bener banget. Ini nggak jauh tentang generasi strawberry yang mana itu generasi kita. Iya bener. Generasi Z gitu kan. Dimana orang menstigmakan kita tuh sebagai generasi yang sebenarnya bagus sih melek teknologi. Tapi kekurangannya kita tuh lembek. Udah mah lembek, banyak mau. Kata orang ya. Kata orang. Tapi buat diri lu sendiri, lu agak worry gak ya? Bakal susah cari kerja dengan adanya stigma-stigma ini? Jujur agak worry sih, apalagi dengan tren TikTok yang kayak mengkotakkan Gen Z itu sebagai sosok yang kurang produktif karena ya dibalik itu dia lembek, banyak mau tapi nggak bisa kerja gitu. Itu jujur bikin worry karena kan tren TikTok tuh dipakai ya, maksudnya media sosial itu kan dipakai sama semua orang ya. Jadi sedikit banyak tuh jadi kayak aduh gimana ya HRD ngeliat gue. Nah, apalagi kan sosial media ini kan adalah konsumsi publik ya. Dan semua umur tuh kayaknya pegang media sosial deh. Bahkan kakek-kakek aja tuh sekarang main TikTok tahu banyak banget akun-akunnya. Nah, kita tuh gak tahu nih apakah HRD di luar sana yang menginterview kita tuh juga pakai sosmed atau enggak. Bener. Apakah ada background checking sampai ke TikTok ya, Shay? Itu dia. Itu yang kita agak was-was ya. Jadi penasaran sih gimana sebenarnya HRD tuh ngelihat kita sebagai generasi Z, apakah terpengaruh tuh pengkotakan stigma itu apa sebenarnya ya? Balik lagi sih ke pembawaan orangnya gimana ya. Nah, setuju banget Mar. Gue juga bertanya-tanya nih, apakah tren media sosial itu mempengaruhi penilaian HRD sama Gen Z? Karena itu tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita undang HRD-nya untuk berbagi perspektif sama kita. Langsung aja ya, mari kita sambut Kak Wiwi. Seneng banget. Seneng banget. Aku juga seneng loh bisa mampir di teman siniar cerita. Aku juga seneng ya cerita ya. Saking bahagianya kebalik ya. Excited ya. Gak usah tidur lah aku tuh gara-gara udah tahu. Aduh ya apa nih sama teman cerita STC gitu. Kita juga deg-degan ya karena mau ketemu Ibu HRD. Oh my god. Tapi aku nggak tahu kalau Ibu HRD bisa semenyenangkan ini. Emang boleh Ibu HRD semenyenangkan ini ya? Mohon maaf, orang juga lihatnya kayak bukan HRD deh gitu. Tapi tetap kok kalau di luar bisa boleh jadi teman. Tapi kalau di kantor baru kita profesional. Profesional ya. Betul. Ini gak galak ya?
Enggak dong, aku tuh menyenangkan loh. Gak percaya. Menyenangkan banget lah, ya kan ya teman-teman siniar di luar sana ya menyenangkan. Gitu. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita lebih jauh ya ngobrolnya ya. Ini kita belum kenalan dulu nih ya. Oke, boleh dong. Kak Wiwit, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh kenalan ke teman cerita, nama lengkapnya, terus asal paroki dari mana, terus kesibukan selain bekerja apa? Selain jadi budak korporat ya, Shay? Yes. Nyontek ya? Enggak dong. Itu muncul di jidatnya. Oke, jadi hai sinar teman cerita, salam kenal. Aku dengan Valentina Triasudia Putri. Boleh dipanggil Kak Wiwit atau boleh juga dipanggil sayang. Sayang. Asal dari Paroki Katedral. Terus kegiatannya apa nih? Kegiatannya adalah selain jadi HR sebagai dari keseharian saya sampai dengan di hari Sabtu, tentunya adalah sebagai pengajar kami anak, terus sebagai istri yang baik dan calon ibu yang baik gitu. Aduh, seru ya? Ibu yang baik. Iya benar, gemoy, bener. Tadi Kak kita kan udah singgung sedikit nih ya, kan kakak emang tuh terkenalnya sebagai sosok yang menyenangkan, apalagi guru sekolah minggu kan gak mungkin dia galak ya. Iya, pasti kan ceria ya. Iya, cheerful. Nah ini kan kalau HRD ya Kak, biasanya ya itu kan kayak serius banget nih pembawaannya. Bahkan mungkin ditakuti oleh para karyawan ya. Memang teman-teman karyawan sering yang terjadi di kota-kota kita besar. sampaikan hari ini unek-uneknya. Oh gitu ya. Nah jadi sebenarnya adalah ketika aku decide untuk memilih, sebagai HR itu sebenarnya memang keputusan udah lama banget gitu. Ketika dulu waktu aku lagi sekolah, temanku tuh tanya, apa sih yang lu pengenin, Flo? Lu pengennya jadi apa gitu? Pengennya jadi apa ya? Pengen kerja jadi back office. Terus kenapa lo pengen back office? Karena otomatis kan sebagai perempuan pengennya adalah cari pekerjaan yang bisa meluangkan waktunya lebih banyak dengan pasangan. Itu yang pertama. Terus udah gitu kenapa pengen di back office? Spesifikasinya apa? Pengen apa ya? Kayaknya mau di HRD aja deh. Kenapa memang di HRD? Karena HR itu buat aku pribadi bukan hanya human resource, tapi juga sebagai human relation. Karena kebanyakan orang mandang HRD tuh, menakutin dipanggil HRD. Tolong ya dipanggil ke HRD gitu. Mereka berpikir, ada apa nih gue mau di SP ya gitu. Soal apa nih? HR identikan dengan SP, soal peringatan. Padahal tuh nggak gitu. HR itu buat aku juga sebagai human relation di mana kita bisa harus ngebangun hubungan yang baik gitu supaya pesannya yang nggak enak pun bisa tersampaikan dengan baik. Karena kadang-kadang pesan yang kurang menyenangkan misal gitu ketika kita harus menyampaikan surat peringatan sama karyawan belum tentu diterima dengan baik, tapi gimana cara pembawaannya supaya mereka tahu kesalahannya apa, terus konsekuensinya apa, terus evaluasinya apa gitu. Jangan sampai ketika kita kasih peringatan mereka akhirnya jadi demotivated. Nah itu sih. Jadi harapannya HR ini juga bisa jadi penyampai pesan yang diterima dengan baik sama teman-teman karyawan gitu sih. Ini ya, maksudnya nggak cuma sebagai kasih SP doang atau rekrut orang doang, tapi memang memperhatikan manusia. Betul. Nah kalau di tempat pekerjaan aku ini sebenarnya kan HR itu biasanya di tempat-tempat yang lain itu kan dia 7 spesialis ya. Maksudnya ada HR itu terbagi atas rekrutmen, atas training, terus atas organization development, terus atas administration, atas compensation benefit, terus atas payroll, sama atas legal. Nah, cuman yang aku jalani selama beberapa tahun ini ke belakang adalah 7 profesi ini harus kita handling nih secara sendiri. Apakah bisa? Kompleks betul. Ya. Nah, jadi otomatis adalah dengan 7 profesi yang kita jalankan secara bersamaan ini, orang tuh mandangnya bisa nggak nih? Terus baginya waktunya gimana? Nah, biasanya adalah aku kan bagi waktunya misalkan dari pagi hari itu untuk rekrutmen sama administration dulu. Terus siang adalah kita masuk ke training. Terus habis itu bagian legalitas, terus bagian compensation benefit, bagian payroll, terus bagian untuk si training gitu. Nah, jadi memang harus ya sehari-hari. Kalau yang aku jalani selama ini adalah memang sehari itu ya kita harus handling tuh semuanya bersamaan gitu. Karena memang bersyukurlah ketika teman-teman HR yang lain bekerja di perusahaan yang memang punya 7 profesi ini dipegang masing-masing orang. Nah, tapi ketika aku dapat challenge itu, bisa nggak ya lu flow gitu? Puji Tuhannya sih bisa, tapi memang pasti harus ada waktu ekstra gitu supaya bisa semuanya keselesaikan gitu. Nah, jadi kalau misalkan dibilang HR tuh gampang nggak sih? HR gampang susah. Kenapa? Karena kita harus komunikasi sama karyawan, tapi kita juga harus bisa handling pekerjaan kita tuh secara bersamaan gitu sih. Tapi kan kakak sebenarnya tadi ngambil HR back office tuh mau punya waktu luang ya. Betul. Untuk keluarga. Betul. Pasti mau
pasti mau melihat tumbuh kembang anak juga untuk kedepannya. Nah kan kakak udah nge-handling 7 itu secara bersamaan, masih bisa kakak kategorikan sebagai yang tadi yang kakak mau punya waktu tujuannya fleksibel. aku ya. Nah beruntungnya aku adalah selama ini aku pun didukung dengan support system yang sekelilingnya aku tuh sangat sportif gitu. Jadi ketika misalnya mama aku akan pulang overtime, mereka tuh tidak ada tuntutan. Mereka tuh menghargai dan mereka tahu bahwa oh ya, Floren ini tipikalnya adalah selalu challenge dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugas sebelum deadline-nya. Floren ini akan menyelesaikan tugasnya dulu nih, walaupun overtime, tapi support sistemnya aku tuh tidak pernah menuntut, untungnya gitu. Karena mereka juga tahu sih bahwa tuntutannya itu tuh banyak sebenarnya, 7 spesialis yang harus dikerjakan secara bersamaan gitu. Untungnya mereka sama-sama memahami sih. Jadi emang dari Kak Wiwitnya emang punya rasa ambisi untuk menyelesaikan dan lingkungannya sportif juga. Nah, benar banget. Nah, itu yang kalau tadi teman-teman bilang adalah Gen Z ini gimana sih sebenarnya, relate nggak sih gitu. Kalau misalnya kita bilang, memang kebanyakan kalau dibilangin strawberry apa Beb? Generasi strawberry. Nah, kalau dibilang generasi strawberry adalah karena memang pemanfaatan media sosial itu kan gampang banget ya. Waktu itu sempat aku interview salah satu calon PKL aku lah, calon anak training aku. Aku tanya, kamu cita-citanya mau apa gitu? Mau jadi ini aja Bu, mau jadi YouTuber aja. Kenapa mau jadi YouTuber? Aku bilang gitu. Iya, soalnya buat apa kerja dari pagi sampai malam tapi orang tua saya nggak berlebihan gitu. Saya mau jadi YouTuber aja lah gitu. Dapat gajinya gede, terus waktunya banyak. Akhirnya kita sampaikan gitu. Tidak semua yang terlihat di media sosial itu tuh sebenarnya menyenangkan. Ada prosesnya loh, ada effortnya juga harus dilakukan supaya tuh bisa tercapai hal itu. Memang nggak mau lihat siapa. Ya kayak Atta Halilintar, kayak Raffi Ahmad. Kan nggak semuanya sama ya sebenarnya gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Terus waktu kita challenge, mau nggak kamu untuk PKL di sini gitu? Ya udah deh Bu gitu. Ya tapi memang harus dikasih kesempatan dulu, dikasih kesempatan, pengajaran, pembinaan dulu, terus evaluasi. Karena kebanyakan memang anak-anak yang saat ini ada adalah mereka tuh maunya sesuai dengan yang mereka harapkan. Tapi kan nggak bisa. Betul. Nah, apalagi kalau di profesinya aku itu kan kita harus berdiri ya 7 jam sampai 8 jam. Nah, pernah tuh kita dapat teman training baru sehari masuk tiba-tiba gini, Bu saya mundur ya dari PKL. Kenapa? Kok mundur dari PKL? Capek berdiri terus. Kalau kerja di tempatnya kita karena memang jasa, memang harus berdiri tuh sampai 8 jam. Enggak, tapi kalau di sekolah nggak diajarin kayak gitu. Kalau di sekolah itu adalah belum masuk ke industri nih. Kalau di industri ya kamu harus siap 7-8 jam berdiri gitu. Akhirnya mundur. Nah, ketika kesempatan sudah diberikan, pembinaan sudah diberikan, tapi ternyata pelaksanaannya mereka nggak bisa ngikutin kita, dan kita kasih evaluasi mereka masih mau mundur, ya sudah. Itu menjadi itu menjadi kesempatan yang mereka sia-siakan gitu. Padahal kan banyak tuh orang yang pengen belajar untuk masuk ke profesi kayak yang aku jalanin gitu kan. Banyak banget. Dan saingan tuh banyak. Tapi ketika sudah dapat kesempatan mereka nggak mau ngambil, ya udah berarti kesempatannya sia-sia gitu. Karena aku selalu bilang, kalau kamu mundur, satu orang mundur nih, kamu masih punya teman-teman di kelasnya kamu 39 anak yang masih pengen punya effort. Mereka berharap untuk dapat sertifikat. Nah, kalau 39 orang lain punya sertifikat, kamu nggak punya sertifikat, gimana? Akhirnya mereka biasanya akan mikir sih, iya nggak ya, mundur nggak ya? Soalnya kalau teman-teman gue nggak apply pekerjaan, mereka punya sertifikat. Nah sedangkan gue nggak punya sertifikat nih, susah kali buat dapat kerjanya. Akhirnya mereka akan berpikir orang lagi sih, gitu. Nah kadang-kadang tuh harus ngomongnya dari hati ke hati gitu. Kalau sama generasi yang muda ya, sama yang muda gitu. Kenapa? Karena nggak semuanya tuh sesuai ekspektasinya mereka gitu. Kadang-kadang realita tidak berbanding lurus dengan harapannya mereka. Apalagi udah banyak pekerjaan yang terlihat mudah ya, kayak di sosial media. Padahal kayak mungkin gak semua orang bisa tahan dengan hujatan netizen, syuting dari pagi ke pagi. Bener. Apalagi kebanyakan anak-anak Gen Z ini setelah mereka nggak suka, biasanya lah ceritanya di sosial media, di WA, ya di Instagram, curhat dong mak, gitu kan? Dikira Mama Dede. Bener. Nah ternyata pas lagi kita lihat tuh biasanya itu jadi penilaian kita juga gitu. Bahkan calon karyawan kita aja sebelum kita rekrutmen itu biasanya kita akan lihat tuh historical background check, katanya gimana sih? Oh berarti dilihat sosial medianya. Itu beneran ya nggak? Beneran. Kita biasanya akan lihat pertama adalah nama emailnya. Karena kebanyakan nama email adalah bisa gini. Misal ya. Iya, suka ada kayak gini. mealincayangcelalu@gmail.com gitu. Misalnya gitu. Kita ini apa sih gitu. Agak profesional. Ya, gitu kayak kurang profesional, kurang essay gitu. Atau misalnya adalah setelah emailnya kurang proper, cuma ngirim emailnya lagi kita cuma P
Akhlakless ya. Atau Emang ada kayak gitu? ada Beneran tapi terjadi. ini beneran terjadi. Ini P terus bawahnya kirimin CV gitu tanpa ada body email. Biasanya kayak gitu. Kayak ada boleh subjek gitu-gitunya ya. Bener kan kadang-kadang kalau kita nge-blast vacancy itu juga kadang-kadang mencentumkan nomor telepon ya. Iya. Kadang-kadang tuh emailnya WA-nya tuh jam 11 malam gitu tiba-tiba nih random bener-bener random. Kak mau apply dong gitu. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Gak dibales. Dikiranya kita hoax. Iya benar. Vacancy-nya. Tapi kalau dibalas udah jam 11 juga nih gitu. Kadang-kadang dilema, tapi nama HR baik lagi ya. Buat aku adalah HR itu human relation ya. Udahlah gimana cara kita bisa ngebangun. Kadang-kadang kalau kamu mau apply dong, kita biasanya akan formatnya formalitas tuh. Selamat malam bla 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 gitu. Terus kita cantumkan mohon maaf dilanjutkan besok pagi ya karena sudah di luar jam kantor. Biasanya kita cantum gitu supaya mereka notice, oh salah ya, sudah WA jam 11 malam gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Terus background check lagi adalah biasanya kita ngeliat tuh sebelum masuk ke pekerjaan mereka tuh Instagramnya apa aja sih yang diposting, terus Facebooknya apa aja sih yang dituliskan, isi kontennya ya. Khawatirnya adalah terbiasa dengan umpatan-umpatan yang dinilai menurut mereka itu wajar kok. Padahal masuk ke dunia profesional itu nggak wajar. Walaupun mereka berpikir ini kan personal bukan profesional, tapi as HR biasanya kita akan lihat kalau mereka lagi punya masalah, mereka larinya kemana sih gitu. Kadang-kadang kita lihat kayak gitu sih. Kalau anak-anak training tetap biasanya anak training itu kita akan pantau mereka tuh isi dari kontennya media sosial mereka kayak gimana sih. Walaupun kadang-kadang pasti orang mikir itu kan personal, nggak harus masuk ke profesional ya. Betul, tapi kita melihatnya adalah dari sisi karakter gitu. Kita lihat dari karakternya aja sih. Aku ada pertanyaan nih, apakah personal branding, seseorang yang punya personal branding yang baik, mereka berkonten tapi pengen kerja di corporate juga akan mempengaruhi penilaian dari HR? Karena kayak beberapa teman aku ada yang personal brandingnya oke, dia punya konten, tapi ketika lagi interview HR-nya malah jadi kayak takut gitu, kayak oh kamu aktif di sosial media ya, nanti kamu terlalu aktif sosial media ya. Jadinya kayak merekanya jadi malah menyerang sosial media si orang yang personal branding bagus itu. Okay. Aku pernah ketemu sama kayak gitu. Tapi buat beberapa posisi itu sangat penting loh. Maksudnya ketika misalnya kita butuh posisi untuk di sales marketing, kita tuh butuh banget orang-orang yang aktif di media sosialnya. Supaya apa? Sama media, sama personal branding aja mereka aktif, apalagi sama perusahaan. Pasti mereka tahu tuh cara naikin engagementnya kayak gimana. Gimana caranya bisa followers dan like-nya tuh banyak banget untuk di corporate-nya kita. Kadang-kadang kita butuh untuk posisi-posisi kayak gitu. Jadi malah aku sangat kalau buat aku pribadi ya, aku sangat terbantu ketika ada calon karyawan yang personal brandingnya tuh kuat banget. Kalau personal brandingnya kuat, otomatis corporate-nya kita itu akan kebawa kuat. Gitu. Berarti memang harus disesuaikan juga ya apa yang di-apply dengan apa yang udah dibangun di personal branding dia. Betul. Mungkin memang ada posisi yang krusial, nggak membutuhkan personal branding, malah takutnya nanti karena personal brandingnya kuat ada informasi yang disampaikan. Nah, karena pernah lah itu terjadi ketika ternyata ada yang orangnya kuat banget personal brandingnya, terus tiba-tiba mungkin ada yang kurang serak nih, terus akhirnya yang bersangkutan ini menganggap udah biasa deh, akhirnya curhat lah di media sosialnya. Nah itu akhirnya jadi viral. Nah akhirnya jadi jadi kayak aduh ini kayaknya kelewatan batas deh, karena masalah ini harusnya diselesaikan secara internal tapi masuk ke personal brandingnya dia terus ke blow up. Nah buat aku adalah penting banget untuk kita bisa ngerekrut karyawan itu dengan selektif gitu. Makanya jangan sampai karena kita percaya aja nih engagementnya bagus terus kita hiring dengan posisi yang tidak sesuai gitu. Karena kasihan juga ke anaknya nanti. Jadi betul-betul dipikirkan gue ya buat calon pelamarnya juga. Jangan sampai calon pelamarnya tuh dapat lapangan yang nggak sesuai ya. Takutnya malah nggak nyaman kan. Betul. Begitu. Gitu. Jadi anak-anak kaum muda, tolong gunakan sosial media kalian dengan tepat dan bijak. Sama tadi ya, kalau mau ngechat atau mau apply pekerjaan, dilihat jamnya ya. Tidak semua orang bekerja sampai jam 11 malam, teman-teman. Kecuali kalau lu mau ronda malam. Nah, kalau di aku sendiri pribadi itu, kadang-kadang kita ada yang namanya pekerja harian, casual lah kita bilangnya. Nah, casual itu kan memang last minute ya, jadi kadang-kadang kita butuh karyawan untuk besok pagi gitu. Terus yang harusnya besok pagi dia masuk tiba-tiba mundur nih. Kita biasanya suka kendalanya kayak gitu. Kalau di pekerjaan aku tuh ada namanya casual tenaga harian untuk di operasional. Nah, harusnya dia ini masuk nih jam 8 pagi. Tapi tiba-tiba karena dapat tawaran di tempat lain yang harga lebih tinggi, mereka bisa loh memutuskan jam 7 pagi, Bu maaf ya, saya cancel ya gitu. Boleh seperti itu. Nah, jadi kita tolong juga nih kaum muda, kalau sudah kalian apply satu tempat,
tolong konsisten dan komitmen sih. ya. Jangan sampai tiba-tiba kalian memutuskan 1 jam sebelumnya mundur. Karena kita pun sebagai HR kadang-kadang suka mikir, ini jadi kemana lagi nih buat dapat penggantinya juga ya. Iya, benar. Jadi malah merepotkan semua pihak ya. Iya, betul. Nih, berarti teman-teman, pekerjaan tuh nggak cuma cari uang ya, tapi juga relasi. Kalau misalnya namanya jelek di sini, bisa juga loh HR yang ini ngomong ke HR yang lain, nanti kalian nggak ada jangan pekerjaan. diambil orang yang ini ya. Bener gitu. Ini seru sih kalau jadi HR tuh. Ketemu sama orang yang menyenangkan sekali. Ketemu sama orang yang menyebalkan, nggak menyebalkan. Tapi kadang-kadang kita bilang tidak bisa komitmen gitu. Ya nggak bisa komitmen gitu. Jadi challenge buat kakak juga ya, buat gimana sih cara menghadapinya juga gitu. Iya, menghadapi dan harus cari lagi nih gimana dengan waktu 1 jam harus tetap dapat orang dengan jumlah yang sama gitu. Gitu sih, seru. Kak, penasaran deh, kakak tuh udah berkecimpung di dunia HR dari kapan? Dari 2000 HR ya? 2012. Jadi awal backgroundnya sebenarnya aku bukan di HR, di operasional. Nah, kebetulan waktu itu dapat kesempatan di salah satu korporat di Bogor lah, tempat kerja di Bogor, itu fresh graduate. Dia nyari fresh graduate yang memang sangat ambisius, yang sangat seneng banget nih di dunia HR. Jadi ketika itu aku interview, aku ingat banget sama 7 orang yang lainnya tuh, yang udah profesional banget, udah punya pengalaman, memang mereka tuh seneng banget di HR. Datanglah aku nih, si anak fresh graduate itu, gitu. Terus interview, ditanya cuma 1 pertanyaannya. Kamu tahu BPJS Kesehatan itu apa? Apa BPJS itu? Dan aku jawab tuh, Badan Jaminan Sosial gitu. Penyelenggara Jaminan Sosial. Kayaknya apa tuh? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial gitu. Cuma 1 pertanyaan itu yang aku ingat. Tapi akhirnya adalah bisa diterima di tempat itu. Kok bisa? Aduh, kalau ditanya kok bisa, itu kayak kekuatan doa juga sih. Kayak kekuatan doa juga deh gitu. Karena aku selalu melibatkan Papi Jesus ya. Iya, benar. Aku tuh kalau aku semua teman-teman aku biasanya yang di skillnya aku tahu bahwa aku tuh senang banget untuk ngajak mereka, yuk novena yuk gitu. Nah, ketika aku nge-apply ke tempat itu, aku coba nih, Tuhan aku mau novena dulu deh, aku mau lihat kira-kira bisa nggak ya gitu. Tuhan nempatin aku di situ jadi berkat untuk di situ. Nah, ternyata benar. Ketika aku dapat kesempatan di situ, terus aku bilang, lo kamu tau nggak sih, kamu tuh ngalahin 6 orang yang lain loh. Emang iya. Yang ini backgroundnya begini, ini backgroundnya begini, ini backgroundnya begitu. Dan ternyata Tuhan kasih kesempatan aku untuk ada di situ dan diterima gitu. Challenge banget karena sebagai fresh graduate itu kadang-kadang kita maunya adalah diajarin dulu dong gitu. Tapi kan gak semua tempat pekerjaan mau mengajarkan dulu. Mereka maunya adalah diterjunin dulu, lu explore dulu, terus lu mengembangkan diri lu sendiri. Akhirnya adalah bisa tuh walaupun dengan kadang-kadang pikirannya kita kenapa sih gak diajarin dulu? Gak ada training dulu kenapa sih gak ada training dulu gitu? Ada di training tapi nggak detail mungkin kadang-kadang gitu. Ya kadang-kadang kita sebagai fresh graduate kan pengennya adalah kemauannya kita ya, bukan seharusnya seperti apa. Ya tapi puji Tuhan berjalan dengan waktu dari 2012 sampai dengan sekarang ya bisa berjalan dengan baik gitu. Nah dulunya awalnya adalah sebenarnya aku backgroundnya administration dulu, di administration terus naik ke legal, terus naik ke rekrutmen. Akhirnya sempat lama di training sebagai trainer kurang lebih 6 tahun 7 tahunan. Akhirnya baru ngerambah ke yang lain-lainnya. Gitu. Berarti kurang lebih 12 tahun ya, berkecimpung di dunia HR ini gitu. Bentar banget, tapi itu masih bentar. Oh, masih bentar ya? Iya, itu masih bentar. Tapi next ini masih akan terus berjalan, Kak? Masih ada naik lagi ya, Kak? Betul. Karena HR itu kan selalu ada pembaruan, selalu ada regulasi-regulasi yang baru. Nah, itu tuh yang harus kita pahamin sih sebagai HR. Nah, 12 tahun nih Kak berkecimpung di dunia HR dan pasti udah mengalami banyak dong bertemu dengan orang dalam proses rekrutmen gitu. Sebenarnya red flag apa sih yang perlu dihindari gitu ketika interview kerja gitu? Red flag apa? Satu, kalau sisi kita ya sebagai dunia pekerjaan aku. Ini misalnya aku dulu ya. Apa sih red flag satu ketika email atau ketika kita mau apply pekerjaan ternyata tidak sesuai dengan regulasinya, itu yang tadi misalkan WA jam 11 malam, terus tiba-tiba adalah WA-nya nggak benar atau ngirim body emailnya cuman kirim body email ternyata di subjek email, jadi di body emailnya malah kosong. Tapi masih ada subjek emailnya tuh panjang tuh subjek emailnya, gimana cara baca ya subjeknya gitu. Terus ada gitu adalah kalau ternyata ketika masukin CV nomor teleponnya nggak bener, susah tuh kita ngehubunginnya gimana caranya. Iya. Terus atau misalnya adalah ketika apply tapi kadang-kadang nggak sesuai dengan job recruitment-nya. Terus red flag-nya ada lagi lah ketika kita interview tapi tidak menghargai waktu interview. Maksudnya gimana nih? Misalnya waktu interview grooming-nya nggak oke, terus tutur bahasanya nggak oke. Grooming pengaruh banget ya, pasti first impression ya. Bener. Looks ya. Betul. Karena buat aku 4 hal yang akan aku nilai dari aku pribadi. Pertama adalah grooming appearance. Kedua itu adalah
dari personality, ketiga tuh adalah personal hygiene, yang keempat itu adalah dari tata bahasa sopan santun, gitu. Karena kebanyakan orang ada yang groomingnya oke banget, tapi ketika ngobrol sama orang lain kurang. Atau ada juga yang sopan banget, tapi dia maaf misalnya kurang wangi gitu, atau misalnya wanginya wangi yang lain gitu. wangi yang lain sangat halus ya tutur kata ini ya. Wangi yang lain. Gak mau di-mention. Gak mau di-mention. Atau misalnya adalah udah sopan, groomingnya oke, tapi personal hygiene-nya nggak oke. Maksudnya gimana Kak? Misal maaf ya, jangan sampai tersinggung kaula muda. Gak apa-apa Kak, ini jadi informasi. Misalnya adalah bulu hidung kemana-mana gitu. Dicek dulu kali ya. Pas aku bilang bulu hidung langsung tuh kayaknya editor langsung megang bulu hidung. Langsung merasa jangan nih ngomongin gue. Tenang, klimis sih editor kita ini. Biasanya gitu. Jadi gitu ya, iya. Karena kebanyakan kalau untuk kita pribadi yang di dunia jasa, industri adalah yang kita lihat tuh ini gimana nih dari first impressionnya udah oke, good looking, terus udah bersih, cara komunikasinya gimana ya gitu. Ataukah dia terbiasa untuk misal gitu adalah mengeluarkan aksen-aksen tersendiri, misalnya ya kagak lah Bu, misal gitu. Ya gimana dong Bu, gitu misal gitu. Ada aksen ininya ya, ciri khasnya yang kurang. Atau kodamnya keluar. Bener, kodamnya naga tuh kayaknya. Atau misal pas lagi di interview tiba-tiba kakinya dinaikin satu gitu. Ada. Atau misal pas lagi di interview tiba-tiba ngeluarin handphone. Bu bentar ya, saya terima telepon dulu. Say, ini lagi di interview nih, Say. Kok ngeluarin handphone? Ya, kayak gitu sih. Gitu, kadang-kadang refleksnya kayak gitu sih. Jadi kadang-kadang yang di-mention kayak gitu tuh menjadi hal yang diwajarkan menurut orang lain. Padahal ketika lagi di interview ya enggak loh. Itu tuh jadi salah satu penilaian kita gitu sebagai HR. Gitu Banyak gitu. ya. Banyak loh. Banyak tuh. Tapi emang beneran masih banyak yang kurang berattitude gitu ya Kak? Mau baca WA aku gak? Banyak loh. Kayak informasi mengenai tips and trick interview kan sebenarnya udah banyak banget ya. Dan tapi masih banyak orang yang itu dia. Kalau dibilang Indonesia tuh banyak banget, tapi kadang-kadang literasi membacanya masih juga kurang ya literasinya ya. Gitu loh. Gimana mereka untuk menggunakan gawai mereka masing-masing itu sebenarnya masih kurang banget gitu. Lebih banyak untuk baca TikTokan joget-joget. Iya. Tapi untuk baca sebenarnya seharusnya kayak gimana sih cara formalitasnya tuh kadang-kadang mereka masih kurang. Gitu. Ternyata balik lagi ke hal kecil, hal basic literasi ya berarti ya. Pentingnya literasi digital. Tapi ya emang kan data juga udah bilang ya kalau literasi kita kan emang kecil ya dan kurang gitu. Kecil. Ini tantangan nggak hanya buat pemerintah doang, tapi dari masing-masing dari kita ya harus. Kita juga bisa nge-influence teman-teman kita sih untuk lebih rajin membaca ya. Nah, selain membaca tuh kita perlu banget untuk lingkungan yang suportif sih. Butuh lingkungan ya. Butuh lingkungan yang suportif supaya apa? Supaya kita tuh nggak keluar dari alurnya kita gitu. Kadang-kadang anak-anak muda tuh maunya gue. Iya benar. Maunya gue gitu. Nah jadi gimana caranya adalah bukan maunya gue Shay, tapi yang seharusnya dilakukan seperti apa sih gitu supaya kita tuh juga lancar, kita tuh juga menghadapi semua tantangan-tantangan itu tuh lebih mudah gitu. Misalnya ya, misal ketika di dunia pekerjaan, misalnya ditegur. Nih ya, misalnya ketika di dunia pekerjaan itu ditegur. It's okay Kakak. Gak apa-apa. Keluarkan saja kata-kata itu. Misalnya tegur gitu. Ada anak-anak muda yang iya Bu, baik gitu. Tapi di belakang kita mengumpat dengan bahasa-bahasa yang kurang tepat dan disautin sama temennya. Iya tuh, atasannya mau nyebelin. Kompor ya. Nah, itu pentingnya lingkungan yang suportif. Maksudnya apa? Kebanyakan orang adalah hanya ingin mendapatkan teman yang sesama pro. Gue gak suka DME sama yang si penting Ikno. lo asik gitu ya. ya. Yang penting gue gak suka DME sama Ikno. Iya, gue juga gak suka. Kan gak gitu. Iya. Seharusnya adalah memang kenapa ditanya dulu, dicari tahu dulu. Kenapa sih? Setelah itu kita bantu suportifnya. Kita solusinya apa sih gitu. Jangan sampai supaya kita pengen punya teman, kita harus jadi orang yang pro. Nah aku tuh selalu bilang sama teman-teman aku. Kadang-kadang sebagai HR ya gitu. Oke, gue teman sama lu secara personal, tapi ketika gue tegur lu, jangan lu ambil secara personal, lu ambil secara profesional ya. Betul. Supaya apa? Supaya tidak ada kata indikasi itu baper gitu. Karena kebanyakan orang ketika kita berteman secara personal, mereka tuh juga pengen lah didukung secara personalnya. Padahal kan nggak bisa. Misal, ketika Ikno datangnya telat, terus aku mungkin nggak negur kamu, kan nggak mungkin dong. Pasti aku harus negur kamu. Nah, secara personal aku kan ngingetin kamu, no jangan telat ya no. Tapi secara personal gimana sih, lo kan teman gue, harusnya lo bantu gue dong.
Buat aku nggak bisa kayak gitu, gitu. Memang Iya, harus ada betul. boundariesnya ya. Ada boundaries. kalau Betul. Nah itu sih paling penting, jangan sampai karena kita kerja secara personal, secara profesional nggak mau diganggu nih, itu yang nggak boleh gitu. Ngomong-ngomong tentang Gen Z lagi nih ya Kak, dengan segala dinamika perubahan bermedia sosial, kayak Gen Z kan terpapar banget sama media sosial ya. Betul. Terus dengan dunia profesional yang sebenarnya memang harus dibedain personal dan profesional. Sebenarnya pandangan Kakak sebagai HR, apa sih tantangan Gen Z yang mungkin mereka hadapi di era digital ini? Khususnya di dunia pekerjaan ya. Betul. Tantangannya ya, ketika mereka lebih sering untuk main handphone dibandingin bekerja. Main HP terus. Itu yang pertama tantangannya. Yang kedua adalah ketika kita suruh mereka misalnya untuk posting gitu tentang kegiatan-kegiatan kantor, mereka berpikir ngapain sih? Nggak mau gue posting-posting kegiatan kantor, nggak ada benefit gitu. Mendingan gue personal branding. Padahal kan itu partnya of pekerjaan. Enggak juga sih, enggak pekerjaan. Maksudnya part of mereka untuk bisa mengenalkan di mana tempat mereka bekerja gitu. Memang nggak ada sih di kontrak tertulis harus memposting gitu pekerjaan. Tapi maksudnya kita adalah itu kan bagian dari mereka untuk bisa mengenalkan gitu supaya bantu juga di mana sih mereka bekerja supaya bisa lebih mengenalkan lagi tempat pekerjaan mereka sama teman-teman mereka gitu sih sebenarnya ya. Terus tantangannya lagi apa ya? Itu tantangannya ketika mereka ditegur terus mereka menyalahgunakan media sosial mereka gitu. Lebih sering curhat di media sosial dibandingkan cari solusi untuk menyelesaikan masalahnya mereka gitu. Padahal dengan manfaatnya handphone itu dengan manfaatnya gawai kan mereka juga lebih mudah ya sebenarnya untuk nemuin solusi misalnya cari informasi, cara menyelesaikan masalah ketika ditegur sama atasan gitu kan mereka bisa sebenarnya di Google cara ya. melakukan hati HR. Iya, kan gitu sebenarnya bisa ya. Gitu atau cara bangun lebih pagi supaya gak ditegur sama HR gitu. Kan mereka bisa. Agak lebih hati ya kan bisa sebenarnya kayak gitu. Tapi mereka lebih memilih untuk gue posting aja deh gitu, mencari pendukung gue gitu. Padahal harusnya bukan cari pendukung, tapi cari solusi supaya mereka tidak melakukan kesalahan. Emang ini ya, berarti emang pada intinya mereka lebih mikir diri mereka sendiri. Masih ego dengan diri sendiri padahal, sih. Kalau di dunia profesional ya namanya juga kerja ya udah kerja. Sama orang juga kan kerjanya. Iya, kan kerja dapat benefit ya, dapat uang. Masa mereka nggak mau berkorban diri untuk introspeksi diri? Ya sama-sama enak kan, biar sama HR enak, mereka kerja juga enak. Nah, betul. Nah, itu kadang-kadang yang jadi tantangan sama Gen Z juga. Apa coba? Tantangan Gen Z adalah gimana nanti? Bukan nanti Urusan gimana ya? Iya. Gitu ya? Bukan nanti gimana, bukan, tapi gimana nanti gitu. Misalnya deadline-nya hari ini ya. Ya udah sih Bu, masih ada hari besok. Nah, beda pekerjaan. jadi kadang-kadang Gen Z itu adalah orang bukan nggak menyamaratakan ya, tapi rata-rata Gen Z itu adalah orangnya yang ya udah Bu, gimana nanti, bukan nanti gimana gitu. Kadang-kadang harus ngomong secara pelan-pelan. Kalau lu kerjanya lelet, lambat, misal gitu. Kalau lu kerjanya lelet, lambat, nanti gajiannya mundur loh. Kalau gajiannya mundur disalahin siapa? Ya ibu lah. Kan lu juga partnya gue. Kalau lu nya telat, ya disalahin kita nih berdua gitu. Mau nggak lu nanggung karyawan yang lain? Ya enggak sih. Nah, berarti sekarang harus diintrospeksi apa? Oh iya, berarti kita harus cepat ya Bu. Iya. Kita tuh berarti siapa? Ya gue juga harus cepat sih Bu. Nah gitu. Jadi harus pelan-pelan diajakin ngobrolnya gitu. Supaya ngerti. Nah cara berkomunikasi dengan cara Gen Z adalah harus menjelaskan. Kenapa? Karena anak-anak Gen Z itu kritis orangnya. Mereka selalu menanyakan pertanyaan dengan kata kenapa. Gen Z tuh biasanya kayak gitu. Identiknya mereka. Mei, ini dong. Emang kenapa? Emang kenapa harus lakuin itu? Nah, emang kenapa? Jadi mereka tuh bagus sih. Secara media sosial tuh mereka aktif banget gitu. Saking aktifnya mereka tuh selalu kritis. Dan selalu pertanyaan kritis mereka diawali dengan kata, kenapa? Kita sebagai HR, itu penting banget harus tahu reasonnya. Misalnya gini, Mei, lu jangan telat ya. Emang kenapa kau telat? Potong gaji. Emang kenapa kau potong gaji? Kalau lu potong gaji, nanti gaji lu gak utuh. Dari gaji lu 10 juta, lu cuma dapat 1 juta mau? Rugi juga ya. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang tuh, saking mereka kritis, diawali pertanyaan dengan kata kenapa, dan kita harus ngasih penjelasannya. Kalau Gen Z tuh selalu begitu deh. Coba kalian gitu ya. Coba deh kalian ngobrol berdua. Pasti tiba-tiba, emang kenapa no? Emang kenapa Mei gitu. Tapi iya sih sejujurnya. Berarti harus dijelasin pelan-pelan juga ya kayak berarti ya. Anak Gen Z itu lebih kritis. Terus selalu diawali dengan pertanyaan kenapa. Sadar gak sih kalian? Sadar gak sih kalian? Aku berasa kayak Kak Wiwit ngeliat kita banget gitu. Kayak lagi dibuka dosa-dosa masa lalu gitu. Iya gak sih? Kalian sadar gak sih? Tapi kita sebagai Gen Z ngelakuin itu kayak ya udah naluri. Iya kan? Karena kalian tuh, karena semua informasi kalian
selama ini selalu dapat fasilitas untuk kalian dapetin jawabannya. Nah, tanpa berpikir gimana cara buat dapetin itu. Nah, jadi anak-anak Gen Z itu sebenarnya anak-anak yang kritis. Tapi kita HR juga harus pinter gimana caranya bisa menjelaskan sama teman-teman supaya maksud tujuannya tuh tersampaikan gitu loh. Ini para Gen Z ya, berarti nggak cuman kalian berusaha untuk menyenangkan hati HR, tapi HR juga dengan segala cara untuk menyampaikan pesan sebaik mungkin ya, supaya terima. Peduli juga sebenarnya karena memikirkan gimana caranya gue bisa ngomong dengan baik gitu. Iya, dan pesan tersampaikan ya. Iya, walaupun walaupun mungkin akhirnya dengan responnya mungkin kurang baik ya. Gitu. Cuman dipikirkan sekali. Kalian gitu, ngerasa gak sih bahwa kalian sebenarnya iya mungkin gue kayaknya kalau ngobrol sama orang selalu kritis dan selalu nanya kenapa gitu. Terkadang juga pasti ya sih apa-apa kayak kenapa ya gue harus gini, kenapa gue harus gini gitu. Balik lagi. Bisa jadi karena overthinking juga sih. Kita terlalu banyak di hal dipikirin gitu. Tapi emang generasi kita emang terlalu banyak overthinking kan? Iya, karena mungkin udah ini ya sama kesehatan mental dan perasaan tuh mereka mau mengakui. Jadi kayak hal-hal kecil kayak gitu tuh ya mereka harus tahu reasonnya. Kalau enggak, iya buat apa gitu. Nah, kalau tadi Marin bilang kesehatan mental, anak-anak Gen Z itu adalah anak-anak yang bisa mundur, bisa resign. Karena mungkin mereka karena mereka memilih gue nggak mau capek, gue nggak mau banyak pikiran, mendingan gue cabut gitu. Beda sama anak-anak yang zaman dulu, ketika mereka tahu namanya tanggung jawab. Maksudnya Gen Z juga banyak tanggung jawabnya gitu. Mereka punya yang namanya tanggung jawab, tapi mereka lebih memilih kata-kata ya, healing gue daripada gue kena kantor yang toksik menurut mereka, better gue resign atau misalnya adalah mereka memilih, aduh kesehatan mental gue kena nih gitu. Mental kena. Tapi itu juga jadi hal yang nggak boleh sih. Maksudnya kan kayak kesehatan mental nggak bisa self diagnose kan? Iya nggak bisa self diagnose. Harus psikolog. Betul. Harus dengan orang-orang tertentu yang memang menyatakan oke, kamu ada kesehatan mental. Karena saking banyaknya bisa diakses ya. Kadang-kadang tuh anak-anak kaum muda ya selalu bilang adalah, aduh Bu, kesehatan mentalnya udah kena nih. Kesehatan mental yang mana nih? Itu udah nanya sama aplikasi titik-titik dok gitu misalnya. Kalau misalnya gue udah kena nih sama mental illness lah atau panic attack lah atau lain, atau misalnya tiba-tiba mereka bilang gini, aduh atasan gue NPD nih. Kok lu bisa mendiagnosa atasan lu NPD sih? Iya, soalnya udah baca di Google kayaknya dia karakternya NPD deh. Itu tuh nggak boleh kita lagi-lagi self diagnose. Kita nggak boleh loh, tetap harus konsultasi gitu. Iya sih, mungkin tuh saking banyak informasi yang didapatkan ya, jadi yang ngolah sendiri. Iya, jadi berpikir sekarang nyari apa-apa gampang. Jadi gue bisa aja mendiagnosis orang tanpa gue harus butuh bantuan profesional. Pernah loh aku dapat anak training baru masuk 3 bulan, udahan. Alasannya kenapa? Alasannya apa? Bu, saya panic attack. Terus saya nggak bisa Bu kalau panic attack-nya. Terus saya milih mundur untuk training ya. Saya telepon ke kampusnya, ini anaknya ada diagnosa ya? Kesehatan yang lain. Nggak ada Bu. Iya, soalnya anaknya mengundurkan diri karena dia kena panic attack gitu. Waduh Bu, saya nggak tahu gitu. Karena kami pun yang industri sama yang di kampusnya jadi kaget gitu. Anaknya tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan kayak gitu. Ya mungkin kalau memang dia sudah konsultasi dengan psikolog, oke lah kita paham. Tapi kalau memang belum, tiba-tiba dia merasa dirinya sendiri karena sudah konsultasi dengan aplikasi titik-titik itu, gimana? Gitu. Gimana? Ya udah kita lebih milih ya udah gitu. Ya sudah. Ya setidaknya kesempatan itu kan dia mengundurkan diri. Ya. Gitu. Ya konsekuensi dia ya kalau mundurin diri juga ya. Gitu. Kak, mau nanya deh, ini sebenarnya banyak teman-teman muda, teman-teman cerita yang nanya ini di DM juga nih soal perekrutan kerja. Sebenarnya ijazah pendidikan formal itu penting gak sih dalam melihat dan merekrut calon pekerja? Sebenarnya tuh penting banget ya. Nah, kalau dibilang penting gak penting, sebenarnya tergantung perusahaannya. Balik lagi ke perusahaannya. Untuk posisi-posisi tertentu pasti penting. Tapi kalau secara personal buat aku sendiri adalah yang paling kita lihat adalah pengalaman. Ini pasti di luar sana nanti ujung-ujungnya bakal ada yang pro kontra nih. Biasanya begitu. Karena aku pun ngobrol sama sesama profesi itu juga beda gitu. Ini dari segi aku sendiri kadang-kadang adalah yang paling penting adalah pengalaman. Karena kita dulu pernah dapat lulusan S1, belum punya pengalaman. Dapat anak SMA yang sudah punya pengalaman banyak. Terus si SMA ini sudah punya pengalaman banyak, kita kasih lah, misal ya, gajinya 5 juta. Yang S1 ini belum punya pengalaman, tapi minta sama gajinya 5 juta.
kalau di kita karena nyari pengalaman, otomatis pasti kita ambil anak SMA nih. Nah, yang S1 ini kita bilang, kamu mau nggak 5 juta? Nggak mau, semuanya 10 juta. Kenapa dia nggak mau? Karena bertulisnya kayak gini. Gue udah kuliah tinggi-tinggi, masa gue samain sama yang SMA? Nah gitu. Tapi balik lagi ya, dengan bobot pekerjaannya masing-masing. Buat kita, bobot pekerjaan masing-masing itu, kita akan melihat, kita akan mencari pengalaman atau yang pendidikan gitu. Kan balik lagi ya ke perusahaannya masing-masing. Mereka tuh membutuhkannya seperti apa sih gitu. Kalau dibilangin, Kak, gue gak mau disamain lah sama yang SMA. Balik lagi, budgetnya gimana nih untuk yang si pekerjaan itu? Mungkin gak sih kita kasih misalnya untuk senior gitu, yang baru lulus, sedangkan mereka gak punya pengalamannya, gak mungkin gitu. Atau misalnya lagi, bisa gak sih gajinya dibedain? Ya kalau gaji mungkin itu urusan lagi perusahaan masing-masing ya, balik lagi gitu. Tapi saya juga, maksudnya aku juga mau ngingetin sama teman-teman yang belum punya profesi, yang belum punya sertifikat profesi, yang belum punya gelar misalnya, jangan pernah putus asa. Yang penting selama kalian punya pengalaman, susah loh untuk dapat kesempatan itu. Karena masih banyak kok perusahaan-perusahaan lain yang nggak nutup dirinya mereka untuk tetap bisa nge-hiring kalian yang belum punya ijazah S1, S2, S3 gitu. Tapi kalian punya pengalaman. Jadi jangan sampai kalian secure gara-gara gue belum S1, pasti gue susah dapat pekerjaan. Enggak kok. Banyak kok perusahaan-perusahaan lain yang dapat kesempatan untuk bekerja dengan profesi tertentu, dengan jabatan tertentu gitu. Jadi bisa Kak? Bisa. Jadi nggak boleh anak-anak kaum muda itu, senior kita itu maksudnya mereka insecure, berkecil hati gitu, karena gue nggak punya S1. Belum ada gelarnya. Gue belum ada gelarnya, gue nggak dapat kerja nih. Enggak kok. Mereka masih dapat kesempatan gitu. Jadi nggak boleh di luar sana berkecil hati berpikirkan bahwa gue kayaknya susah dapat kerjaan. Enggak. Gitu. Karena ternyata ada perusahaan di luar sana yang sebenarnya nggak terlalu melihat juga ya soal ke pendidikan, tapi lebih ke pengalaman, betul. Gitu. Tapi yang sudah punya gelar pun S1, jangan akhirnya kalian ngerasa tinggi hati. Iya, aduh S1 gue bisa diterima kerja dimanapun. Nggak boleh kayak gitu. Kita pun yang sudah punya gelar harus bisa menunjukkan kapabilitasnya kita gitu. Jangan sampai karena kita ngerasa kita S1 atau sudah punya gelar, gak mau tuh melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Karena kebanyakan orang yang sudah punya gelar, biasanya ya, tadi nggak nyamaratan, tapi saya biasanya yang sudah punya gelar itu gak mau tuh ngelakuin pekerjaan-pekerjaan remeh. Misal, kalau di dunia pekerjaan aku itu, ada yang namanya journal cleaning. Pernah ketemu sama orang yang sudah punya pendidikan tinggi, terus, ayo kita journal cleaning. Nggak mau ngapain harus ngelakuin journal cleaning kotor. Tapi itu partnya kita sebagai karyawan harus sama-sama ngejaga aset. Nah mereka biasanya nggak mau karena kotor. Nah sedangkan kita mikirnya, ya udah kita kan sama-sama, kita nggak pernah mandang gelar lu apa. Tapi kita ngelakuinnya sama-sama karena we are a team gitu. Gitu sih. Jadi ya mungkin pesannya kalau yang buat sudah punya gelar, bersyukurlah kalian sudah punya gelar, tapi jangan sampai kalian tinggi hati. Yang belum punya gelar, jangan sampai kalian juga berkecil hati bahwa kalian tidak akan pernah diterima dimanapun. Bahwa sebenarnya masih banyak kok perusahaan-perusahaan lain yang tidak pernah menutup mata ketika mereka ngelihat kapabilitasnya kalian, pasti mereka juga akan nge-hire kalian gitu. Dan mau yang punya gelar atau yang belum punya gelar, kalian harus bisa menunjukkan bahwa memang tuh kalian mampu dan layak di situ. Jangan sampai gelar kalian menutup diri kalian, atau jangan sampai ketika sudah punya gelar kalian juga nggak bisa nunjukin kemampuannya kalian gitu. Jadi untuk anak muda aku ngingetin adalah tetap menunjukkan kualitas pribadinya kalian gitu dimanapun, supaya apa? Supaya ketika kalian sudah tidak di perusahaan itu kalian dicari. Maksudnya apa? Memang artinya kalian itu meninggalkan jejak yang baik di perusahaan itu gitu. Menuntaskan tugas sampai akhir ya, bertanggung jawab. Betul. Dengan baik, secara baik. Betul. Gitu. Menarik ya dunia HR ini. Jadi terbuka pikirannya, kayak beberapa ada yang relate sih, kayak yang tanya Gen Z-nya lebih kritis. Kenapa tuh aku jadi mikir kayak, oh iya juga ya, selama ini gue melakukan itu. Karena kita ya begitu, mikir aja kerjanya. Dan ternyata soal HR ini bukan hal yang menyeramkan ya sebenarnya. Karena kan orang mikirnya kayak HR kaku. Buktinya hari ini, momen ini kita punya HR yang baik banget. Boleh di-spill-kan nama kantornya Pak? Waduh. Mungkin daftar ke situ aja kali ya. Aduh, gitu. Dan menurut aku sendiri soal kita nih sebagai Gen Z, udahlah gak usah terlalu dengerin kata orang soal Gen Z tuh
lembek. Mending sekarang fokus kita adalah mengembangkan diri kita masing-masing. Betul. Supaya nanti kalau misalnya kita ngelamar kerja, auto diterima. Betul. Karena kita banyak pengalaman, pendidikan juga ada. Wah, mantep banget sih itu. Karena balik lagi sih, kayak mau semua generasi tuh pasti ada aja ya karakteristik Kelemahannya ya. tertentunya yang menjadi kelemahan mereka. Kebetulan karena Gen Z ini anak sosial media banget, enak nih digoreng di sosial media. Iya. Karena pasti seru kan gangguin Gen Z, Sasaran pasti mereka empuknya ya. yes, mereka tuh bakal mateng gitu pas digoreng. Jadi FYP itu konten-konten. Menurut aku sih sebagai Gen Z ya, kita harus ingat walaupun kita punya gelar ataupun gak punya gelar, tetap mengembangkan diri. Karena sebenarnya nanti ketika kita bekerja, yang dilihat ya Potensial yang Potensinya, Iya. experience kitanya justru ya. Jangan terpengaruh tuh dikotakin sebagai generasi lembek, terlalu peduli mental health Iya. kayak gitu-gitu. Jangan dipikirin banget kayak kenapa, tapi ya udah jalanin aja, explore diri sebaik-baiknya. Betul, sepakat banget sih, Mer. Dan tadi kan kita juga udah denger-denger tips ya dari Kak Wiwit gitu soal Banyak gimana banget sih tuh cari tipsnya. menyiapkan interview yang baik. Terus ternyata tuh ada 4 komponen ya Betul. yang dilihat gitu sama seorang apa ya bilangnya ya, interviewer ya gitu. Recruiter lah ya. Iya, recruiter. Ternyata personality dari hal-hal kecil lagi lo misalnya ditanya kaki lo kemana-mana itu jadi penilaian tuh. Tangannya bunyi-bunyi juga kita biasanya ngelihat sih. Karena karakter orang yang bunyi-bunyi itu artinya dia bosen. Oh gitu. Iya. Terus kalau misalnya pas lagi di interview tiba-tiba tanya kayak gini. Nah artinya Jadi bos. artinya dia bukan dia adalah orang yang tidak pernah mau untuk terima masukan dari orang lain. Atau gesture tuh berarti ada ininya ya. Atau misalnya pas lagi di interview sama orang lain tiba-tiba tanya dimasukin. Nah berarti lagi ada yang disembunyiin. Gitu. Atau misalnya pas lagi kita interview tiba-tiba dia garuk-garuk rambut, garuk-garuk hidung. Nanti dia belum mandi. Bukan kepedesan Kak. Garuk-garuk kan kepedesan. Kalau garuk-garuk. Kesel banget. Kayak ada apa gitu loh. Tapi kan itu masuk personality hygiene. Betul. Personal hygiene berarti Atau tiba-tiba pas dong. lagi dia nulis tiba-tiba tangannya hitam semua tuh. Hi Johnson. Oli gitu. Terus langsung cek, hai Jojan ke culture. Gak taunya asalnya motor saya mogok. Saya intuin bensin Iya, dulu. atau tiba-tiba pas iklan interview ada gigi cabai nyelip warna merah kan gak lucu Makan ya. seblak itu. Iya, yang ada kita fokusnya bukan ke muka, ke giginya. Kayak, itu cabenya bisa dihilangin dulu gak ya? Gitu. Seneng deh kalau punya HR. Ya kayak begini ya. Tapi mungkin kalau di kantor Kalau beda lagi. Kita Iya. nggak tahu. Tapi ya pasti kita percaya semua HR tuh punya kapabilitasnya ya Yes. masing-masing ya, HR punya tuh punya karakter. personality-nya ya Punya karakter masing-masing. masing-masing. Ya dihargai saja gitu ya. Namanya juga manusia punya beda-beda karakternya. Betul. Kayaknya seru banget ya ngomongin tentang permanusiaan Iya. ini. Aku pikir hari ini rada berat ya. Iya. Saya udah takut banget nih. Iya sama, udah tanya apa ya, takut Iya. banget salah ngomong. Tapi ternyata seru banget, cerita Betul. seru Tapi banget. cuma tips satu sih, kalau Apa? dipakai sama HR jangan pernah takut. Karena bisa Oke. jadi bagian dari HR adalah bagian dari counseling atau coaching teman-teman sekalian. Jadi bisa self development lebih lagi ya. Betul. Nah biasanya HR manggil tuh bisa jadi SP, bisa jadi coaching, bisa jadi counseling, bisa jadi training, gitu. Bisa jadi mau development teman-teman. Gimana coba? Lewat training. Iya. Atau mau naik jabatan. Betul. We never Promosi. know. Iya. Terus kalau ketemu sama HR tetap harus jadi diri kalian masing-masing. Hobby yourself aja Iya. ya. Jangan tiba-tiba yang terbiasa ngomongnya apa lu gitu. Tiba-tiba ketemu HR, ya ibu selamat pagi terbiasa. Ah itu Paris ya. Fake. Jangan gitu. Ya pokoknya memposisikan lah ya diri betul. sebaik mungkin di depan HR. Gitu ya. Atau mungkin banyak yang pengen jadi HR silahkan loh. Mungkin orang lain ya. Ada yang mungkin sebelah Oh, jadi sana. HR boleh loh. Ingat HR itu sebenarnya menyenangkan loh. Gitu. Cuma memang tuntutan pekerjaannya aja yang kelihatannya dia menyeramkan. Kompleks ya banyak. Betul. Bukan kelihatannya memang dijalani juga nah, berat ya. Agak Nangis-nangis berat ya. kecil ya. Chill, it's okay. Kalau dulu punya teman sama HR gitu, tiba-tiba nangis. Kenapa nangis? Habis pecat karyawan. Terus kenapa lu nangis? Gak enak, gak enak. Ternyata gitu. emosional tuh berfungsi. emosional tuh Berjalan ya. tetap berjalan loh. Gitu. Jadi HR itu kadang-kadang gitu pulang-pulang. Sedih. Pepuk. Oke, sekali lagi nih Kak, ada nggak sih tips buat teman cerita di luar sana yang mungkin lagi dalam proses nyari kerja gitu? Ada nggak tipsnya? Satu, harus tahu dulu kamu mau apply di mana Nah. dan bagian apa. Terus kedua, harus tahu perusahaannya. Jangan sampai ketika ditanya, kamu tahu tentang apa perusahaan ini? Nggak tahu. Cuman asal apply, nggak boleh. Terus yang ketiga adalah ketika kamu sudah dapat kesempatan interview, lakukan bahwa kamu sudah
prepare dengan baik dari segi application-nya, dari segi ngisi formnya, dari segi perusahaannya, dari segi tampilan kamunya juga, dan dari segi bahasanya yang dikeluarkan. Terus kalau sudah dapat kesempatan, maksimalkan jawaban-jawaban itu sudah kamu siapkan. Jangan sampai ketika kamu di interview, kamu nggak tahu jawaban-jawaban itu. Terus kalau sudah selesai di interview, biasanya HR akan tanya. Ada yang mau tanyakan, selalu gali potensialnya kamu di situ. Misalnya kalau HR sudah bilang, oke, terima kasih, ada yang mau ditanyakan, jangan bilang, enggak ada yang ditanyakan. Tanya sama HR-nya. Yang diperlukan di perusahaan ini, penelitian seperti apa sih? Kualifikasinya seperti apa? Betul. Ya? Terus, kalau misalkan saya diterima, kira-kira saya akan dapat kabar berapa lama. Terus kalau sudah beres interview, selalu tanya, saya boleh menghubungi lagi kapan ya, bahwa supaya saya tuh dapat kesempatan ini gitu. Jadi kalau HR sudah lempar pertanyaan, bertanyakan, jangan pernah bilang nggak ada gitu. Tapi selalu bilang, iya saya mau tanya Bu tentang A, B, C, D, E gitu. Supaya terlihat bahwa kamu tuh antusias untuk bekerja di perusahaan itu. Gitu. Begitu. Oke, tuh teman cerita dicatat ya poin-poinnya. Supaya jadi bahan teman-teman dalam mempersiapkan dunia pekerjaan nanti. Supaya nggak kaget waktu ketemu sama recruiter. Betul. Satu lagi nih, kalau misalkan, Kak, CV tuh perlu nggak sih yang panjang-panjang? Enggak. ATS tuh apa sih, Kak? ATS itu adalah dari sistem untuk cara ngebaca CV. Tapi bener gak sih itu sistem ATS tuh CV yang disukai oleh HR? Lebih mudah sih, lebih simpel sebenarnya. Jadi kita biasanya HR tuh ngelihat adalah dari foto, terus nama, terus pendidikan jangan dari TK ya, say. Pendidikan panjang. Pendidikan dari yang paling terakhir dulu, itu baru sampai yang terlama. Tapi harus nggak sampai TK, nggak usah. Cuman biasanya kuliah atau SMA, SMP, udah itu aja. Terus setelah itu adalah kalau memang ada nilai IPK, cantumin. Kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Terus pengalaman sebanyak apapun itu yang paling penting. Sama reference number itu yang paling penting. Maksudnya misalnya adalah ketika kalian aktif di kegiatan, siapa nih yang bisa kita kontak gitu. Kita mau conference, kita mau cek reference, benar nggak bahwa anak ini pernah tergabung di komunitas itu. Itu biasanya ngaruh banget gitu. Terus, atau misalnya kalian sudah punya pengalaman, siapa nih yang bisa jadi reference number, misalnya adalah petinggi-petingginya. Nah, semakin banyak nomor telepon dicantumkan, itu biasanya semakin meyakinkan HR bahwa memang anak ini sudah punya pengalaman sebelumnya. Gitu. Dan jangan lupa 4 hal itu lagi ya, maksudnya adalah personality, hygiene, terus grooming, appearance, sama si apa tadi aku bilang? Ayo apa? Tadi personal hygiene udah ya? Personal hygiene udah, personality udah, grooming udah. Oh, sopan santun. Attitude. Itu jangan lupa ya. Dicatat ya teman cerita. Nah, biasanya kalau udah begitu HR akan lihat tuh anak-anaknya pasti ngobrol megang-megang meja gak tuh. Pegang. Bawa gak tuh. Terus kaki dinaikin gak tuh, biasanya gitu sih. Gitu. Kok nggak ngentak-ngentak pakai kaki gitu kan? Atau tiba-tiba dia begini nggak nih? Atau begini nggak nih? Atau jadi pose? Atau gini? Garuk-garuk nggak tuh? Ciluk pak dong. Mandi. Ciluk pak. Malu dilihat rekruternya. Bu, saya malu. Langsung abis ini pasti mereka sebelum interview, anjir gue cek dulu nih. Pakai helm gua. Kumisan jenggotan nggak tuh? Gitu. Karena ada beberapa tempat kan memang nggak mau kumisan klimis jenggotan. Harus klimis. Bersih pokoknya ya. Betul. Nah pokoknya teman cerita dicatat ya itu tips-tips tadi. Semoga itu bermanfaat buat nanti teman-teman biar gak kaget ya masuk ke dunia pekerja. Setuju. Kayaknya rasanya kurang nih kalau misalnya kita akhiri obrolan tentang HR-an ini tanpa menggali kawiwitnya. Katanya mau lanjut lagi ya sesi ini? Iya benar. Karena kita lanjut ke sesi Mabar. Main bareng teman cerita. Jadi Kak, sebelum main kita tuh biasanya ngasih tahu dulu nih ke narasumber kita. Kira-kira mau pilih opsi, jadi kita punya opsi A, B, C buat permainan nanti. Nah kira-kira dari 3 ini Kakak mau pilih opsi yang mana? Oh gitu. Nanti akan menentukan nasib Kakak satu sesi ini ke depan. Oh gitu. Dan hidup Kakak ke depan. Oh gitu. Yes. Boleh stop aja gak sih? Gak boleh, gak boleh. Stop aja, aku mundur gitu. Gak boleh. Mungkin di sini ibaratnya kita kebalik jadi HR-nya Kak Wiwit. Kayaknya di sini. Gak boleh mundur ya. Gak boleh. Lamain tangan aja boleh gak? Gak boleh. Gak boleh. Oke. Pilih A, B, C. opsi apa? A, B, C. Pilih salah satu. A, D. Boleh. A Ibu untuk Pidi amat silakan baik. gamenya. Wah, apa nih? Tumpuk menumpuk. Aduh, ini kalau A, kalau B apa?
Wah, rahasia. Itu rahasia Ibu Pidi. Rahasia Oh Ibu gitu, Pidi. nggak boleh. Kalau siapa? Wah, rahasia Nggak boleh. juga Rahasia. dong. Curiga gue ABC ini sebenarnya. Enggak dong. Enggak Kak, mana mungkin kita Mana kayak ada gitu. sih pemikiran seperti itu di bumi ini. Kirain B ini, B ini, C ini sama. Enggak lah, banyak gamenya Oh, Kak. gitu. Kita kan seru, gamenya banyak. Jangan dia nontonnya sebelumnya, Bu. Iya. Oh gitu ya. Tapi ini pilihannya emang ini sih, maksudnya beda-beda setiap episode. Jadi yang hari ini nggak mungkin sama yang kayak episode Oh berikutnya. gitu. Ini kita main Ini apa sih, Uno? stako. Oh, stako. Ini menurut aku sih lebih susah kan dari Uno Stako. Oh gitu. Iya. Ini gimana caranya ya? Biar gak jatuh mata. Oke. Coba ya. Bismillah ya. Semoga rapi. 1, 2, 3 diangkat. Oh gitu ya. Nah, Oke, lumayan lah, lumayan. Sorry. ini kayak main Uno Stako Kak. Jadi Iya. kita harus iniin warna sesuai dengan dadu. Oh kayaknya ada pertanyaan ya enggak ya? Oh enggak. Oh nanti ada. Tenang aja, Kak, tenang Untuk aja. yang kalah akan ada Nah. satu pertanyaan. Oh gitu. Nanti kakak kalau misalnya kalah nih, atau dari kita ya One of Us kalau misalnya kalah, kita harus pilih kartu nih Kak. Oh gitu. Iya. Dijawab. Iya Jawab. dong, masa diliatin doang? Ya. Ya kali boleh teman-teman yang jawab gitu. Enggak boleh. Ntar di question box mungkin ya di gitu. Oh, gitu. Ada kartu bercengkrama sama kartu berdialog. Nanti kakak pilih salah satu aja. Oh gitu. Jangan 2, nanti lama durasinya. Waktunya 3 jam ya? Oh enggak, 10 jam. Oh, 10 Khusus jam. episode ini eksklusif. Oke, menarik ya. Menarik, tentu kita menarik. Gitu. Mungkin bisa dimulai dari Ikno dulu ya. Coba kasih contoh dong. Aku Ya. punya peribahasa ladies first sih sebenarnya. Oh enggak Kita ada. karena perempuan dulu kita apa-apa. Iya. Contohnya gini aja Main kak, first. sebenarnya simpel aja kak. Misalnya kakak kocok dadonya dulu, jangan kocok yang lain. Beda. Minuman maksudnya. Iya. Minuman kaleng otak kalian. Bener, minuman. Misalnya kita ngocok ya, terus keluar warna hitam. Kita cari nih ya sesuai daya Feeling challenging kakak kita aja. mau yang mana. Masalahnya tangan gue gede banget, No. Wah. Jatuh deh, No. Nah itu emang Kak tujuannya. lihat. Nih. Sama. Berarti kita jodoh tau, No. Udah biasa suami. Aku nggak mau. Pepe. Nggak, lebih ke aku nggak mau jadi cucuk duri dalam. Kamu nontonnya 24 Juli nggak? 247. dong. Oh enggak ya, aku pikir 247. Sama kayak kebutuhan orang-orang, 24/7. Ibu satu ini jago gombal ya. Jago gombal. Jangan ya. semua anak trainee-nya udah digombalin sama ibu satu ini. Kamu nama tangannya Jo nggak sih? Ah, Igno Jo siapa gitu? iya. Oh, Jo-nya tuh jodoh ya? Apa boleh si gombal itu? Gue gak tahu sih kau punya HR. Gue antara kayak gue seneng karena HR-nya. Tapi di satu sisi, aduh. Takut. Takut. Aku Enggak punya lah. kue, kamu mau nggak? Enggak. Aku punya kue. Enggak mau. Nggak mau. Enggak. Cookies. Enggak mau. Aduh. Ayo kita main yuk. Seneng ya. Video udah melotot soalnya. Lebih ke ngantuk sih kak itu. Gitu. Ya simpel aja kak. Kalau misalnya Udah kamu dapet main dulu hitam, no. udah gitu. Nanti gini. Ah. Gak apa no. Duh. Hitam takut berarti. banget, Hitam woy. apa kocok lagi? Hitam aja lah. Hitam aja. Gue seneng hitam. Berani soalnya. Kayak apa ya hitam? Kayak berani kan ya? Iya. Susah Wah, kata hitam gue gampangan challenging. ini dah. Tuh. Ih makasih loh Agnes. Aku emang anaknya helpful banget tau. ya. Tapi jujur Merlin helpful banget anaknya. Enggak anjir biasa. Aku harus mengakui itu. Itu udah pindahin apa kelas? Iya, aku harus mindahin. Oh gitu. Iya. Kalau Nostako kan dia pakai angka kan Kak. Enggak, ini Iya, kan kalau simpel ini aja enggak pakai warna. simpel aja. Gitu. Hitam. Oh hari ini mamba ya. Hari ini temanya cewek. Oh, boleh 2 tangan ya? Boleh Kak. Boleh kak. Boleh. Yang nggak boleh jatuh. Jadi kita sadar jari-jari kita kan butuh hijau. Mungil banget ya. Unyil banget. Oke. Next. Yang mana Oh kak? gitu. Warna apa kak? Putih. Jatuh. Kenapa gue kiri ke kanan sih? Tuh. Kesel nggak? Lumayan. Berhasil. Oh, berhasil. Ya. Eh. Di sini Kak maafun ntar. Kamu harus nyusun ya? Iya. Gak boleh gak nyusun? Gak boleh. Udah kalah dong kalau kayak gitu. ceritanya. Next. dong. Ini boleh gak sih sambil dirapihin? Gak Harus boleh. sambil ngambil rapiin ya kalau mau ya. Iya. Biru lagi. Biru nih. Itu biru ya? Coba aku biru. Ini aja nih Ya, biar Kak, jatuh. warnanya rada ini Nyaru ya? nyaru. Sama kamu? Hmm. Bisa aja. Haji dulu.
Aigo. Tapi biasanya aku sama Igno win rate-nya rendah sih Kak. Masa? Gue ngambil biru kenapa kuning masuk ya? Gebrak. Oke. Putih melati. Aduh. Udah miring tuh. Kak, kita sambil main sambil ngobrol aja kali ya. Boleh dong. Kak, ada nggak pengalaman lucu waktu lagi Interview Gen Z. interview Emang Gen Z semenyebalkan itu ya di dunia pekerjaan ya? Tapi lucu aja sih kalau sekali lagi di interview tuh kadang-kadang jawabannya suka out of the box gitu. Oh iya. Kita bilang, yang dia bilang adalah Apa tuh? Iya, kita offeringnya di angka segini ya. Kenapa angka segini? Dia bilang kenapa angka segini? Saya maunya gajinya 5 juta. Gajinya mau di atas yang supervisor gitu dia bilang. Ya kan nggak bisa gitu. Ya tapi saya udah punya pendidikan tinggi lah, harusnya bisa digaji gini gitu. Sampai kan kalau nggak salah sempat viral ya dulu ya di Facebook atau di Instagram gitu. Yang ada anak salah satu universitas minta gajinya. Oh, tahu. Universitas ternama di Tahu lah itu ya. Itu sempat happening banget Di sih. warga Konoha dulu kan? Yes. Untung kita bukan di Konoha. Kita di Indonesia. Makin. Kok pada jago sih? Takut banget. Tolong. Hijau. Tapi kalau Iqra sama Meren, kalian maunya apply di perusahaan kayak mana, Mei? Kalau aku sih maunya aku sih apa aja sih Kak. Kalau tapi aku lebih prefer kerja remote sih. Sama aku juga kerja remote. Kerja remote nyarinya memang. Oh gitu. Karena sambil melakukan hal yang lain kan waktunya. Betul. Tapi kayaknya lagi happening juga ya kerja remote tuh. Iya. Dan beberapa temen aku juga ada beberapa yang cuma kerja memang jadi remote nggak sih. punya ini nggak sih kehidupan sosial perkantorannya. Iya. Karena ya di rumah. Ding. Tapi kakak dulu sempat kepikiran mau remote gak kak? Dulu waktu kerja. Dulu belum happening gak sih? Baru Dulu belum waktu sih zamannya ya. COVID aja, aku berapa remote nggak bisa remote. Oh emang. tetap ke kantor. Oh emang dari kebijakan dari kantor juga ya? Enggak, karena kan waktu itu memang Atau gimana? kalau aku kan profesinya nggak mungkin remote, Iya ya sih. kan? Gitu. Jadi ya tetap balik ke kantor, tetap masuk ke tetap kantor. Ke kantor. Serem gak sih Kak pas PSBB keluar gitu? Bukannya serem ya, jalanan sepi, banyak yang jaga. Iya, malah enggak tahu happy tahu ngeliatin pertama kali rasanya kota-kota tertentu tuh yang dulunya hektik banget, wah sepi banget ya, gini rasanya enak juga ya gitu. Tapi lama-kelamaan enggak ya, cuman bulan-bulan awal gitu, lama-kelamaan worry juga nih, kok lama banget ya gitu. PSBB-nya nggak, PSBB-nya Apalagi kalau jasa ya, itu ya Kak. ngaruh banget kan ke revenue kan, kita butuh banget sama revenue soalnya. Warna kuning, Mek. Kuning. Kuning. Kita cuma satu pertanyaan doang ya? Enggak lah. Bukan, maksudnya kalau kalah tuh cuma satu pertanyaan doang yang dibuka ya? Oh iya. Oh kira semuanya dibacain gitu. 10 jam beneran Kak. Beneran 10 jam Ini sih. punya aku bukan sih, bukan ya? Warna kamu? Tadi aku kuning. Iya, kakak berarti Aku belum kakak ngocok belum ya. ngocok kan? Ya udah Udah kakak. kocok apa-apa. Tenang. Apa mau dikocokin? Kuning. Ini kuning nih. Nono takut banget sih Nono. Jangan dinilai ya kak itu. Kira-kira kalau Kakak sebagai HR membaca Igno tuh orangnya kayak gimana Kak? Nono. Aku tuh suka baca orang dari tulisan sebenarnya. Iya bisa Kak. Ada yang namanya grafologi kita bilang. Serius? Ih mau dong abis ini. Abis Boleh. ini ya. Boleh. Off record. Off record aja ya. Off record. Nanti karena beneran bisa 10 jam guys. Iya, dulu tuh atas yang lama selalu gitu. Flo coba bacain kok gitu dari grafologi. Itu ada ilmunya ya Kak? Nggak bisa lagi tangan gue Gak apa-apa gimana? kalau jatuh aja biar kita langsung. Nggak bisa. Tapi kan kalau misalnya tulisannya juga, kalau lagi lu nulis tulisannya berubah-ubah kan berarti bisa artinya nggak konsisten gitu, nggak kasih ya? Gimana? Kayak misalnya lu nulis nih, tulisan lu kayak misalnya A-nya awalnya kapital, terus tiba-tiba kecil lagi. Oh, itu mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Wah, Emang Kakak dulu So jurusannya tahu psikologi Kak? Enggak. Oh tapi kok ada ilmu itu? Dulu aku dapat kesempatan. Kayak gue jatuhin aja deh biar cepat beres Iya ya. Kak. Keren Baru banget. kali Yang ini. seneng tuh makanya kita tahu. Berjuang Yang seneng tuh besar. teman-teman di belakang. Beres kata mereka. berjiwa besar banget Beres nih. kata mereka. Silahkan. Sambil aku beresin, Wah, Merlin udah jam 9 mungkin lagi nih. ini. Ya udah gelap banget kan ya. Ini ada bercengkrama atau berdialog. Kamu pilih yang mana? Bercanda ada nggak? Belum ada ada. kartunya. Nggak Next ada. ya kita Berdua sediakan. denganmu ada nggak? Hmm. Abis ini edit tolong ya editor ya.
Tunjukin kamera dulu Kak, maaf. Diliatin dulu ke kamera. Yang ini Kak, yang ini. Yang itu ntar kejauhan. Nggak kelihatan. Oke. Udah teman-teman? Udah. Oh, Ini jawab serius ya Kak? Belum. Kok kayak gitu nggak kelihatan dong Kak pertanyaannya. Udah belum? Kayak review produk kecantikan gitu Kak, gini tuh. Gitu deh. Udah belum sih? Nah, Tahu nggak kata kamera? Udah Kak, udah Kak. Udah. Bagaimana kamu akan merawat seseorang yang kamu cintai? Salah. Bagaimana kamu akan merawat seseorang saat ia sakit? kenapa diubah pertanyaannya? Aku. Apa Kak? Bagaimana kamu akan merawat seseorang saat ia sakit? Gimana kerawatnya? Dibawa ke rumah sakit dong. Bisa Kakak jawabannya yang lebih filosofis Mungkin gitu. kayak gimana cara kakak nge-treat orang yang lagi sakit mungkin ya, seseorang saat dia sakit. Seorang gitu. yang Kakak cintai. Anggap aja suami. Gimana? Iya, dibawa ke rumah sakit. Iya dong, lagi rumah sakit. Didonsai banget dah ini. Iya sih benar. Gimana ngerawat kalau orang lagi ngerasa sakit? Tanya dulu sakit ya. Sakit apa? Identifikasi dulu. Sakitnya apa? Kebutuhannya apa? Habis identifikasi, tanya kebutuhannya maunya apa. Kalau dia udah nggak bisa jalan, baru kita bawa ke rumah sakit. Kalau masih bisa jalan, kita rawat. Wah, teknis banget ya. Jawaban teknis prosedural gitu kayak Bebek dan cinta. analisis tutorial. dulu. Iya. Ini lucu juga Gitu. nih. Tapi emang pertanyaan ini agak ngakak. Agak juga lucu ya. Kayak kita mustahin deh pertanyaan ini. Seseorang saat dia Gimana sakit. ngerawat? Ya, gimana cara kamu ngerawat orang yang lagi sakit? Ya, Ibu. sakit dong. Masa Didonsai gila. Jadi ngekek. Mungkin dia mau pengen jawabannya kayak dengan lembut. Iya, dengan kasih penuh sayang. cinta. Seseorang sakit harus diperhatikan dengan Iya. penuh cinta. Ya iya sih bener, dengan cinta ya kan ya. Tapi kan nggak cuma cinta. Harus obat juga. Iya, betul. Jangan makan cinta. Sayang kamu sakit ya udah aku rawat kamu dengan cinta ya. Oh, ya kan masuk ngirim ke rumah sakit pun juga karena cinta. Iya. Kita nggak mau orang itu sakit terlalu lama, makanya dibawa ke rumah sakit. Iya bener. Mary sakit, aku udah pakai cinta mau nggak? Gak mau, gak sembuh. Pakai duit. Pakai duit. Pakai duit disawer Kasih dong. duit, aku segepok di pala. Sembuh. Hilang sakitnya ya. Ada pertanyaan lain nggak sih? Ada. Satu lagi ya Pidia mungkin Satu lagi ya. aja kali ya, karena ini Ini- pertanyaannya Karena nggak dia juga kesel ngakak kayaknya. juga. Apa sih gitu? Nih Kak. Apa mau yang satu lagi? Aku aja deh Kak yang ngambil. Coba. Nah ini boleh nih. Ini bener nggak pertanyaannya? Bener-bener. Jangan dilihat dulu. Asal Enggak. kasihan Kak itu yang belakang udah mau marah. Stres banget Kak. Dia mau marah, mau cakar kita. Oke, udah. Boleh dibacain Kak? Resiko terbesar apa yang pernah kamu ambil? Apakah kamu akan melakukannya lagi? Resiko terbesar apa yang pernah kamu ambil? Apakah kamu akan melakukannya lagi? Resiko apa itu? Itu mekanisme dari berpikir dulu. Terbesar apa yang pernah kamu ambil? Resiko terbesar apa? Resiko terbesar? Diundang ke sini resiko terbesar gak? Enggak. Enggak dong, aku malah mau lagi loh. Nanti kita bikin part 2 ya. Tenang aja Kak, tenang. Apa resikonya Kak? Mungkin memecat orang. Resiko terbesar apa? Ketika ini relate sama kita ya hari ini. Ketika aku harus menyudahi karyawan aku karena dia tidak sesuai dengan kompetensi, terlalu banyak kesalahan. Misalnya apa nih? Karena dia selama 3 bulan telat mulu. Dan ditanya, kenapa kamu telat habis main anjing? Gitu. Sedih aku, itu benar, relate banget, Kesel beneran. banget. Alasannya kayak Jadi kalau remeh-temeh gitu iya, ya. bulan pertama, kenapa telat 18 kali? Itu aku ingat banget sampai hari ini. Kenapa kamu telat 18 kali? Iya, Bu, habis main anjing. dia bener jawab itu Kak. Beneran. Dan general manager aku juga tahu, kenapa Flo telat? Habis main anjing, Bu. 18 kali. Ya 18-18-nya dia lebih milih untuk main sama anjing dibanding datang on time. Capek banget. Aduh mau aku dosa Ini beneran. Terus bulan kedua turun tuh 10 kali. Kenapa Flo telat? Masih main sama anjing. Ini beneran. Sampai Jiam aku bilang, bisa aja nggak sih anjingnya mainnya malam aja gitu. Nggak tahu Bu, emang dia maunya main anjing dulu pagi-pagi gitu. Yang ketiga, kenapa telat? Diare, lu telat mulu. Kalau nggak diare main anjing, apa dia mau anjing ambil diare apa gimana? Gitu, tapi beneran. Jadi ya udahlah kita selesaikan gitu. Ya tapi kan resiko terbesarnya kadang-kadang tuh banyak resiko terbesar sebagai HR ya. Dulu aku punya pengalaman HR manajerku
mobilnya dibaretin. Oh, serem. Ini benar resikonya kadang-kadang besar gitu. Kadang-kadang atau udah ditungguin depan kantor gitu. Mau dilabrak. Enggak dilabrak, ditungguin aja. Mau jalan bareng kali mungkin. Enggak, tapi benar. Hari pagi. Ya tapi beneran ditunggu depan kantor. Kenapa? Karena ngerasa nggak diterima gitu. Tapi kan kadang-kadang kebijakan itu bukan kebijakan HR sendiri. Kebijakan itu kebijakan perusahaan, departemen head, terus ya sama atasan-atasan, kebijakan manajemen gitu yang ya itu balik lagi ketika kita ngomong ini yang senang aja kadang-kadang penerimaannya. Lu kenapa? Kok tiba-tiba baik gitu? Ngomong yang nggak enak pun kadang-kadang orang berpikirnya masa sih emang lu gak bisa pertahanin lagi? Emang lu gak bisa cari solusi yang lain gitu? Selembut apapun kita ngomong, sebaik apapun kita ngomong, kadang-kadang tuh gak bisa diterima dengan baik gitu sama orang lain. Resikonya besar. Tapi gimana caranya supaya itu pesannya tersampaikan? Gitu. Dan supaya pesannya gak sampai lagi tuh di media sosial. Viral deh. Gak usah curhat-curhat gitu ya. Curhat-curhat gitu. Keselnya sama bos yang baru gitu. Keselnya Kak ZL. Kesel banget. Gitu. Ini apa, botol kaca? Iya, botol kaca. Botol surat ya? Dilempar ke pantai. Bukan dong. Ini dong jadi syuting. Iya dong. Apa dong? Atau digosok keluarnya? Nggak Gak ada dong. Gak ada. Oh, nggak ada. Terus apa Kita dong? kan gak percaya ada jin ya. Kita mah ya. Nggak tahu. Gak ada jin. Jadi Kak, gak hanya cuma soal main doang nih. Kita tuh mau ngasih oleh-oleh. Lucu banget. Teman cerita. Buat Kakak. Yang nulis siapa? Siapa ya? Ada tim Ada penulis. loh. Di print ya? Itu mah nggak nulis ya? Tapi Idenya semua dari iya, idenya dari kita. Oh, Jangan gitu. gitu Kak, jangan ngeraguin kita Kak. Kita gini-gini juga hebat. Ya Allah, Iqnal, sedih banget. Enggak, ini bentuk bari apresiasi kita loh. Kok kita Apresiasi sih? sedikit boleh teman-teman. Boleh lah. Iya, boleh kan ya? Ya, terima kasih Merlin, terima kasih Ikno ya. Iya. Jadi STC tuh mau meninggalkan kesan yang baik buat Kakak Oh, gitu. gitu. Jadi ada semacam surat kecil buat Kakak di sini. Kakak harus tahu dulu nih kondisi Kakak sekarang lagi marah, bahagia, capek, sedih, butuh motivasi. Mungkin lebih ke marah ya tadi. Iya. Persoalan main anjing itu. Botolnya gini. Lucu ya. Kamu mau ketemu sama dia nggak? Lucu lagi. Enggak dulu ya. Boleh deh kenalan kali ya. Gue mau tanya. Nah nanti kalau misalnya kakak bahagia, berarti kakak ambil yang warna oranye. Putih. Oranye. Oh, dong. oranye. Tapi di sini gak ada oranye. Kenapa sih gak ada oranye? Kuning itu. Ambil yang warna kuning. Jadi nanti kakak ambil yang warna kuning. Terus nanti kakak buka, kakak bacain deh. Oh gitu. Ini jadi surat Kalau jatuh cinta nggak ada nih. Oh, kita lagi nggak ada kayak gitu dulu ya. Mungkin nanti Karena kan kita sama kalian tuh ada. melambangkan baju kalian kan, jatuh cinta gitu warna merah kan. Enggak sih, ini melambang keberanian. Jadi karena kita mau ketemu Echa, jadi Iya, kita harus berani. Oh gitu. Oke, mungkin nanti rekomendasi buat next season kali ya. Ada Iya, jatuh cinta. Gitu. Bener. Oke kakak, boleh dibuka dulu? Buka talinya. Enggak dong. Jangan kan susah nggak ikat. Dibuka bawahannya. Pilih yang Jadi warna apa apakah kak? yang Kawit akan pilih sesuai moodnya? Satu ya kak. Satu ya? Mau yang apa kak? Susah banget. Kakak mau yang mana kita? Kuning, main kuning. Oh yang kuning. Kuning apa sih, bahagia Sini aku ya? bantu, sini aku bantu. Nah. Oh gitu caranya. Pakai kelingking. Oke, boleh dibaca kakak. Lucu banget. Semoga relate ya kak. Ini karena surat cinta dari kita. Biasanya relate. Biasanya. Kebahagiaan, boleh dibaca lagi nggak? Nggak usah ya. Kecilan. Kebahagiaan tidak akan pernah sampai kepada mereka yang gagal. Apa sih ini? Kebahagiaan tidak pernah sampai kepada mereka yang gagal menghargai apa yang sudah mereka miliki. Ulangin ya. Ya. Kebahagiaan tidak akan pernah sampai kepada mereka yang gagal menghargai apa yang sudah mereka miliki. Jadi kakak disuruh untuk bersyukur. Bersyukur dengan apa yang udah dimiliki. Iya gak sih? Bener, dan kita nggak boleh ngerasa nggak bahagia. Benar. Seperti Kawit bahagia selalu. Bener, karena kalau kita nggak bahagia, karena kan positif itu menular ya, Betul. apalagi negatif. Nah, jadi lebih baik jadi orang yang positif deh daripada orang yang negatif. Capek tau jadi orang yang negatif, gitu. Benar. Karena kan keseharian orang tuh beda-beda ya. Masa kalau aku nyapa Merin selamat pagi, Enggak, aku sih kayak
Males banget ya pasti ya. Gitu. Jadi lebih baik bahagia aja deh, kita tularin kebahagiaan supaya orang lain juga rasa bahagia. Ikut bahagia juga Bener. ya. Betul, betul. Setelah surat cinta dari kami, ada juga surat cinta dari Papi Jesus. Ini kita langsung Grab Express dari surga. Surga. Oh gitu. Semua sama ya? Iya, tapi ini Iya. pesannya beda-beda. Nah, pesannya Nah, biasanya beda-beda. orang paling relate sama kartu ini, Kak. Yang ini. Oh gitu. Karena percaya nggak percaya ini surat cinta memang dari Papi Jesus. Oh Tapi gitu. pokoknya 100% dijamin gak ada yang kayak coba lagi tuh gak ada. Gak ada kayak di minuman itu gak Ini ada. sistem lihat pesannya dengan digosok ya. Atau ada nggak sih transfer 100.000 dong ke aku gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Gak ada Ada ya. dong. Biasanya apa sih? Apa isi pesannya? Isinya sih ini kekutipan Ayat ayat Alkitab sih Kak. Oh gitu. Jadi gak mungkin ada yang kirim 100 tuh gak ada dong. Biar hubungan tak putus boleh nggak? Kirim 100. Kirim 100. Betul. Silakan Kak. Ayo, Satu aja ya. Satu Salah aja ya. satu. Bagi-bagi sama yang lain. Karena ini Grab Express Iya. mahal. Oh gitu. Bawa pulang boleh nggak? Iya, bawa pulang semua. Semua ya? Iya. Dong yang Semuanya. gue sok semua itu. Oh, ini nanti kita bingung mau ngapain. Oh, Buat bintang tamu selanjutnya. baik banget kalimatnya. Positif Apa? sekali loh wordnya. Dibacain Kak. Kakak satu ini memang inisiatif tinggi ya. Kayaknya kita perlu ada switch MC deh, kita coba STC bersama Kak Wiwit. Oh gitu. Kamu berharga, mulia, dan Tuhan mengasihimu. Dari Yesaya 43 ayat 4. Dari berapa? Yesaya berapa? 4, 3, 4. 43 ayat 4. Pintar. Bagus, bagus. Kamu berharga, mulia, dan Tuhan mengasihimu. Relate gak Kak? Relate banget dong. Benar. Kamu berharga, mulia, dan Tuhan mengasihimu. Jadi seberat apapun beban yang kita, tetap Tuhan tuh mengasihi kita loh. Keren. Semangat. Seru. Lanjut lagi yuk. Mungkin part delay-nya mungkin minggu depan aja ya. Kita Kita agak di sini mau lelah di ya. chat tulisan. Iya, kita bisa mau yang off the Off record, record. tapi Iya, sayang. grafologi ya. Gimana Kak hari ini ngobrol-ngobrolnya? Aku bantuin sambil gini ya. Kayaknya kurang bersih. Gimana Kak? Seru nggak? Seru gak? Seru hari ini. Kalau di Mudah-mudahan skala 1 sampai 10 berapa Kak? 100 dong. 100/10 berarti acara ini seru banget ya. Seru banget. Jadi Seru wajib tonton, engagement-nya harus naik, followersnya harus besar, terus likes-nya harus tinggi, subscribernya juga harus banyak. Mudah-mudahan untuk yang segmen hari ini 10.000 penontonnya. Amin, Papi Jesus, tolong kabulkan permohonan narasumber kami. 10.000 ya engagementnya, dan juga banyak followers barunya gitu. Amin. Semoga teman cerita relate ya sama yang disampaikan oleh Kawit. Pasti relate sih karena deket banget sih sama Gen Z. Benar. Dan jangan lupa follow aku juga ya. Iya, nanti kita sertakan Instagram Kawit di sini. Betul, di sini ya. Di tengah-tengah banget. Ini tengah-tengah Gitu. banget. Gitu ya. Tutupin muka aku juga gak apa-apa loh. Jangan, nanti gak Udah kelihatan dong. cantiknya. Berharga Kawit. Betul. Karena Kawit udah ngerasain keseruan sampai ngeret 100 nih. Jarang-jarang ya teman cerita kita ngeret Jarang, 100. sumpah. Kawit nih mungkin kedua atau ketiga lah ya. Karena kayak yang pertama udah ada dari season Iya, sebelumnya. bahkan ada yang 1000 per Oh, 10. gitu ya? Kakak ada ide nggak untuk season berikutnya kakak mau cerita tentang apa lagi sih? Atau mungkin ada orang yang layak untuk Rekomendasi. sharing Orangnya. sama di teman cerita kali ini? Ada, aku punya banget nih yang kayaknya belum pernah kalian tanya deh sampai hari Siapa ini. tuh? Dia tuh masih muda banget, terus inisiatif banget, kreativitasnya juga tinggi banget, terus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terus dia tuh nggak pernah putus asa, hidupnya tuh nggak pernah sedih, dia tuh selalu bahagia terus dia tuh selalu jadi berkat dimanapun, terus orangnya tuh sabar banget, gak pernah marah-marah banget. Iya, Gue kan? jadi gitu suspicious sih ya. Kayaknya aku jadi sama kayak orang ini. tahu nih siapa tuh Kak. Kepala Boleh gue udah mulai di-spill berat ke sana. aja. Orang gue mulai Kayaknya berat. boleh deh sekali-sekali kalian tuh interview si PD-nya kalian. PD-nya kita. Videonya kita. Next ya, Ibu PD udah siap duduk di kursi Iya. panas di sebelah sini. Jadi pertanyaan, gimana jadi orang yang selalu sabar setiap harinya? Dan tidak pernah marah-marah. Iya, ya. Emang gak pernah marah-marah sih Iya. sejujurnya. Emang gak pernah. Bahagia kalau hidupnya kan. Nah, ingat kalau kata Tuhan Yesus Yesaya 43 ayat 4, kamu tuh berharga, mulia Tuhan mengasihimu nak, gitu. Jangan ya Dek ya, jangan marah-marah ya Dek ya. Iya. Gitu. Kan gak pernah marah-marah. Iya. Tapi kayaknya lucu juga ya kalau misalnya kita ngundang Ibu PD PD. kita. Kan Kita ini pengen sih tahu. siapin semua Ibu PD. Iya, jadi kita dia pengen tahu siapin untuk sendiri. unek-uneknya Iya. sebagai Mungkin ke PD kita, kali ya. kayak, Heeh. kesel banget sih nih orang. Jatuhnya Oh. lebih ke rapat evaluasi. Oh iya. Tapi bedanya ada direkam aja. Iya, gak ditampilin spreadsheet evaluasi. Benar. Atau Oke. gimana caranya jadi orang yang
mau bahagia, mau senang, mau marah, mukanya sama aja. Tuh sama bapak editornya kalian. Oke. Boleh Next loh. ya. Gimana sih jadi orang tuh yang mau bahagia mukanya kayak gitu, mau marah mukanya kayak gitu, mau sedih mukanya kayak gitu, lagi bingung juga mukanya kayak gitu. Gimana sih jadi orang yang misterius gitu? Iya, mungkin seru kali ya kita undang Kak Wiwit, Bapak Editor dan Ibu Pidi. Satu frame seru ya. Terus kita di luar. Iya, mereka biar ngobrol bertiga. Kita jadi PD-nya. Kita yang ngasih gamesnya. Yes. Coba, Ya ampun. bisa jadi bapak editornya cuma iya. Paling kayak iya gitu sih. Gak gitu Kak, kita harus apresiasi. Iya, makanya itu Kan tuh di harus bersiap loh. podcast seberang keren banget sih Bapak itu. Bener. Iya. Makanya harus cobain ngundang bapak editor itu dan ibu PD itu satu frame. Oke. Ngobrol nggak duanya? Oke, challenge accepted ya. Iya. Ngobrol nggak pegang berdua? Coba. Accepted. Kita coba ya nanti Kita ya coba guys. ya, tapi lucu sih. Lucu sumpah. Makasih loh Kak Wiwit Iya. rekomendasi ini. Karena Lancar. kadang-kadang kita tuh mencari yang jauh, padahal yang di internet kita tuh masih bisa kita gali loh. Nah, itu dia. Kita mau tahu sih unek-unek dia nanti selama ini. Jadi nggak sabar nih menyiapkan pertanyaan. Di kapan ya? Setahunnya kita kali ya? Oh, udah lewat. Agak ini ya Nggak seru. 2 tahun Syai. kalian aja. Enggak sih kita minggu depan langsung mau syuting Kak. Karena kayak Sampein aja Ibu PD sama Bapak editornya di sini nih. Di kepala di sini. tolong diedit ya. Gitu. Oke, gimana teman cerita keseruan kita hari ini? Pastinya seru, Seru ya. banget. Oleh karena itu jangan lupa ya saksiin siniar teman cerita dan jangan lupa untuk support kita terus di kanal YouTube BMV Production setiap hari apa Me? Setiap hari Rabu jam 7 malam. Ya jangan lupa ya tetap pantengin kanal Berita Umat juga ya karena informasi semua juga ada di situ. Oke, sampai jumpa teman cerita di minggu berikutnya kali ya. Hanya di siniar teman cerita. Ikan hiu, ikan kerapu, cakep. We love you. See you. Yeay. Dadah. Terima kasih Kak. Makasih loh,